Dan alhamdulillah mendaftar di tahun ini saya bisa lolos, melihat kakak kelas mengikuti kegiatan ini secara langsung ya, didukung oleh kepala madrasah, mulai dari support dan dukungan yang sangat luar biasa kami lihat, dan kami memberanikan diri untuk mendaftar karena support beliau yang luar biasa. Kami tidak ingin mengecewakan dengan tidak adanya perwakilan dari Man 1 Polewali Mandar. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam madrasah. Hai Sobat Madrasah, bertemu lagi bersama saya Sultan Amrur, presenter Anda. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali berbincang-bincang bersama siswa dan siswi berprestasi yang ada di Man 1 Polewali Mandar. Yang dimana beberapa hari yang lalu kita mendapat kabar bahwa ada beberapa siswa dan siswi Man 1 Polewali Mandar yang berhasil lolos JNGH atau Jambore Nasional Generasi Hijau Indonesia yang diselenggarakan oleh Green Generation Indonesia yang bekerja sama dengan Kementerian Pemuda Olahraga dan juga Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Nah, untuk tahun ini, delegasi Provinsi Sulawesi Barat mengirimkan 12 orang siswa dan siswi tingkat MA dan SMA, dan yang membanggakan adalah 5 diantaranya berhasil diisi oleh siswa dan siswi Man 1 Polewali Mandar. Beri aplaus dulu dong untuk semua siswa dan siswi kita yang sudah berhasil lolos pada event ini. Nah, bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk bisa lolos dan juga bagaimana cerita mereka untuk menghadapi persiapan untuk kegiatan nasional tersebut, mari kita berbincang-bincang bersama mereka. Tapi sebelum itu, kita akan berkenalan dulu bersama para siswa-siswi yang berprestasi ini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan diri dulu, sebutkan nama dan juga kelasnya dari kelas apa. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Vidya Alfauzia. Saat ini saya duduk di kelas 11 jurusan IPA. Oke, selanjutnya. Halo guys, nama saya Nika Azhar. Saya kelas 11 IPA 3. Oke. Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Hasmia. Saya duduk di bangku kelas 11 dan mengambil jurusan IPA. Oke. Selanjutnya. Halo, perkenalkan saya Al-Mutakin. Saya merupakan siswa kelas 11 jurusan Bahasa. Ya. Halo, perkenalkan nama saya Herdinansyah. Saya dari jurusan 11 Bahasa. Oke, just for your information Sobat Madrasah, bahwa mereka semua ini adalah merupakan aktivis-aktivis yang ada di madrasah, yang dimana Al-Mutakin ini merupakan Ketua OSIM Man 1 Polman, dan Hasmia merupakan Wakil Ketua OSIM Man 1 Polman, kemudian Anika Azhar merupakan Presiden Melti, dan juga anggotanya adalah Herdinansyah, dan Vidya Alfauzia merupakan wakil leader dari 4 pilar Man 1 Polewali Mandar. Jadi tidak heran bahwa mereka bisa lolos pada seleksi tersebut karena mereka juga merupakan SDM yang unggul di bidangnya masing-masing. Oke, untuk memulai pertanyaan pertama yang akan saya lontarkan pada kalian adalah, kalian nyangka nggak sih bisa lolos pada kegiatan ini, dan seoptimis apa kalian bisa lolos pada seleksi JNGH tahun ini? Siapa dulu nih yang mau jawab? Saya, Kak. Oke, silakan. Untuk nyangka tidaknya sebenarnya tidak ya Kak, karena JNGH tahun ini tuh kabarnya tuh pesertanya luar biasa sekali. Dari 37 provinsi pesertanya tuh ada 929 peserta, dan kuotanya itu hanya sekitar 200 peserta. Dan nyangkanya tuh tentu sangat-sangat minim. Tapi kalau optimisnya, saya optimis sekitar hitung-hitung 80%, karena saya melihat banyak peserta yang mengambil langsung wilayah Indonesia, dan di sini saya mengangkat daerah saya sendiri, dan saya merasa itu mungkin bisa jadi penunjang saya untuk bisa lolos. Iya, seperti itu, betul Kak. sekali ya. Oke, dari Anika seperti apa? Saya juga same with Vidya. Optimis banget karena melihat video saya dengan video orang lain, menurut saya video saya sedikit berbeda. Video saya terdapat drama, kayak acting di depannya begitu Kak. Jadi menurutku itu beda dengan video-videonya orang lain. Jadi di situ tingkat kepedeanku untuk lolos. Karena Sobat Madrasah, dalam seleksi ini mereka disuruh untuk membuat video dan juga sebuah esai atau KTI dalam proses penyeleksiannya. Selanjutnya.
Nah, kalau saya pribadi itu awalnya saya kurang pede ya. Karena di seleksinya ini ada 2 yang harus diseleksi ya, teman-teman. Nah, di antara 2-nya itu saya tidak memiliki keahlian di situ. Jadi awalnya itu saya coba-coba dulu, tapi rasa optimis ya tetap ada. Nah, kalau kita perkirakan itu sekitar 70% lah. Gitu. Persiapannya seperti Iya. itu. Oke. Al-Mutakin seperti apa? Baik Kak, kalau saya sendiri mulai dari pendaftaran itu apa ya, sangat semangat dalam mengikuti Oke, kegiatan. antusias ini ya. tentunya. Antusias banget. Oke. Tapi yang menjadi kendala saya adalah saya tidak punya laptop untuk buat KTI, HP saya kurang memadai dan Ya. tidak punya kendaraan. Tapi itu bukan menjadi halangan untuk saya tentunya. Ya, betul. Saya coba konsultasi dong sama guru-guru man yang guru-guru ini sangat peduli dengan kami tentunya. Jadi saya berkonsultasi untuk membuat esai. Ya. Nah, di esai ini saya merasa pede dapat lolos karena di esai saya mengangkat kearifan lokal. Oke. Nah, di dalam esai itu saya membuat atau membahas jabu-jabu. Nah, jabu-jabu ini kan sisa dari ikan yang dapat diolah kembali Ya, menjadi makanan. oke. Yang sudah memang membudaya di daerah Betul Sulawesi sekali. Barat ini. Oke. Itu yang menjadi yang membuat saya optimis bisa lolos di Jambore Nasional Generasi Hijau ini. Oke. Terima kasih. Bagus. Selanjutnya, Dinansyah. Ya baik Kak, karena jawaban saya sudah seperti mirip dengan teman-teman sekalian, tetapi yang menjadi salah satu kendala saya yaitu kurangnya kemampuan saya untuk berbicara bahasa Indonesia baku. Tetapi saya sedikit menggunakan bahasa Inggris untuk menutupi kekurangan saya tersebut. Oke, jadi kamu kurang lancar dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baku, akan tetapi kamu tutupi hal tersebut dengan menggunakan bahasa Inggris pada saat kamu membuat video. Oke, itu strategi yang sangat luar biasa. Oh iya, mengingatkan dia dari jurusan bahasa, jadi hal yang tidak susah untuk dia lakukan hal seperti itu. Oke. Selanjutnya, kan tadi kalian sudah cerita nih seperti apa pada saat kalian lolos dan cerita kalian bagaimana perasaannya bisa mendaftar dan ikut bergabung dalam 12 orang delegasi dari Sulawesi Barat. Selanjutnya, saya mau tanya, kan kalian ikut kegiatan ini kan kegiatan bergengsi ya, kegiatan nasional yang diadakan oleh kementerian dan banyak sekali siswa-siswi dari MA dan SMA di luar sana yang mau ikut pada kegiatan ini. Nah, kalian dapat info kegiatan ini dari siapa atau dari mana? Mungkin ada barometer kalian yang kalian lihat kah untuk kalian bisa ikut daftar atau seperti apa? Oke, silakan Al-Mutakin. Oke, jadi awal masuk di madrasah ini itu saya melihat bahwa setiap hari Senin diumumkan siswa berprestasi nih, Kak. Betul. Nah, pada saat itu diumumkan yang berangkat sebagai perwakilan Sulawesi Barat Jambore Nasional Generasi Hijau. Ya. Pada saat itu seingat saya 2021 Kak Indra Wulan. Oke. Jadi saya kepo nih, wow luar biasa nih kegiatan yang dilaksanakan di Palembang pada saat itu. Nah, Ya. saya cari informasi dong di Instagramnya Kak Indra Wulan. Oh, ternyata Kak Indra Wulan buat video seperti ini. Nah, di tahun selanjutnya, di tahun 2022, saya cari tahu lebih lanjut lagi. Saya follow Instagram Grand Generation. Saya ikut bergabung di grup delegasi Sulawesi Barat yang ingin mendaftar. Tapi hal itu saya jadikan sebagai ajang pembelajaran untuk mendaftar di tahun ini, Kak. Oke. Dan alhamdulillah mendaftar di tahun ini saya bisa lolos. Melihat kakak kelas mengikuti kegiatan ini secara langsung ya, didukung oleh kepala madrasah, mulai Oke, dari betul support dan sekali. dukungan yang sangat luar biasa kami lihat, dan kami memberanikan diri untuk mendaftar karena support beliau yang luar biasa. Kami tidak ingin mengecewakan Ya, betul. dengan tidak adanya perwakilan dari Man 1 Polewali Mandar. Oke, betul sekali. Dan hal yang luar biasa pada tahun ini adalah karena 5 siswa-siswi bisa tembus bersama dengan 12 delegasi dari Sulawesi Barat lainnya. Dan hanya kalian loh ya yang perwakilan madrasah, selebihnya itu sekolah Sekolah menengah. SMA umum pada umumnya. Oke, keren sekali. Selanjutnya, ada yang mau menambahkan? Ya. Oke, seperti yang dikatakan sama teman saya tadi Al-Mutakin, banyak dari alumni-alumni kita sebelumnya yang sudah berprestasi di event Jambore Nasional Generasi Hijau ini. Kita sebagai penerusnya tentu gimana ya, kayak
nggak bisa nih berhenti di situ. Kita harus memberanikan diri, kita harus coba, kita harus cari informasi. Dan kalau mengenai informasi kapan terbukanya itu, saya diinformasikan sama teman saya kayak, ayo ikut nih, kita harus bisa juga kayak alumni kita sebelumnya, gitu sih Kak. Oke, apalagi kan mengingat madrasah kita ini adalah madrasah yang termasuk madrasah adiwiyata nasional ya. Ini bisa ada sangkut pautnya nih sama kegiatan Jambore Nasional Generasi Hijau tersebut. Oke. Terus kan kalian daftar pasti ada suka dukanya nih, karena udah mungkin loh kalian langsung bisa lolos seperti sekarang ini. Strategi apa yang kalian persiapkan, kemudian trik and triknya seperti apa sehingga kalian bisa lolos pada Jambore Generasi Hijau pada tahun ini? Mengingat sangat banyak pendaftar ya tahun ini, luar biasa banyaknya. Akhirnya kalian bisa lolos tembus menjadi salah satu atau salah 5 bagian dari mereka. Itu strategi kalian dalam menghadapi tes atau seleksinya kemarin itu seperti apa? Oke, silakan Asmia. Oke, baik. Kalau saya pribadi ya, saya sedikit cerita ya Kak, boleh apa? Silakan. Saya kan tadi saya katakan bahwa ini bukan kayak gimana ya, keahlian saya, yaitu dalam membuat video, apalagi editor-editor kayak gitu, saya nggak paham ya. Dan pembuatan esai. Nah, di situ suatu ketika di sini kan bertepatan nih pembuatan esai sama pengumpulan video serta esainya. Nah, itu kalau diingat ya kayak nyesek lah, kayak sakit, berjuangnya bagaimana. Nah, kan bertepatan tuh dengan kegiatan pramuka. Raimuna Cabang dan persiapan latihan dasar kepemimpinan Islam LDKI. Nah, di situ sorenya itu saya latihan dulu di madrasah pramuka. Lalu malamnya itu saya berangkat menuju ke salah satu rumah guru. Ya, pembimbing saya salah satunya itu. Nah, kan itu kan masih suasana dalam sekolah, Kak. Jadi setiap subuh itu saya pulang. Nah, saya lakukan di beberapa hari. Dan akhirnya saya mendapatkan hasil itu. Jadi kayak saya menginspirasi diri saya bahwa wah, saya bisa. Kenapa saya tidak melakukannya? Karena saya sempat insecure loh Kak. Karena melihat wah, ini Indonesia loh. Iya, saingannya berat-berat nih. Betul, Kak. Tapi saya duduk tuh malam-malam ya. Malam saya merenung bilang, kalau saya nggak mencoba, saya pasti nggak bisa. Harus bawa bekalnya nanti untuk setelah keluar dari madrasah bagaimana? Karena kan sekarang itu zamannya teknologi. Jadi saya coba. Kalaupun nanti memang tidak lulus, setidaknya ada yang kita dapat dari pembelajaran ini. Tapi ya alhamdulillah hasilnya memuaskan. Dan mengenai tentang video, saya kan tidak tahu itu apa sih edit-edit itu, nggak tahu, nggak pikir itu apa karena. Nah, tapi setelah saya mencoba mengkaji lebih dalam mengenai tentang bagaimana sih mengedit video dengan baik, ternyata saya bisa. Oh begitu caranya. Dan saya kembali meyakinkan diri saya bahwa wah, ternyata memang ya kalau kita mencobanya dulu pasti kita bisa. Jadi buat teman-temanku sekalian, kesempatan kalian ini ingat ya, kesempatan pertama itu adalah kesempatan terakhir. Jadi untuk teman-teman yang mau mengikuti event-event apapun itu, coba saja dulu. Pasti ada hikmahnya, begitu Kak. Keren sekali. Jadi ikut terharu nih dengarnya. Itu kembali lagi soal bagaimana manajemen waktu. Apalagi kan kalian semua adalah aktivis yang ada di madrasah nih. Jadi otomatis kegiatannya pasti banyak banget kan. Jadi kembali lagi itu memanage waktu sangat penting. Dan juga mendengar hal tersebut semakin meyakinkan kita bahwa hasil yang maksimal itu pasti ada proses yang sangat berat dan bagus di belakangnya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman kita. Nah, selanjutnya, kan kalian akan menghadapi kegiatan Jambore Nasional Generasi Hijau ini pada bulan Juli mendatang, ya kan? Kegiatan tersebut dilaksanakan di Bandung kalau tidak salah, Jawa Barat. Nah, sebagai perwakilan delegasi Sulawesi Barat dan juga merupakan perwakilan dari MAN 1 Polewali Mandar yang merupakan sekolah adiwiyata nasional, apa yang akan kalian persiapkan atau strategi seperti apa yang akan kalian bawa untuk menghadapi kegiatan Jambore Nasional tersebut? Mengingat bahwa alumni-alumni kita sebelumnya pasti pulang dengan membawa prestasi-prestasi mereka masing-masing, ya kan? Terakhir kemarin Isba keluar sebagai runner up Duta Lingkungan.
itu pasti kayak memacu kalian untuk lebih semangat lagi, kemudian agak gimana ya, kayak ada patokan gitu, tidak boleh turun atau harus sama dengan kakak-kakak kalian yang telah meraih prestasi pada ajang yang sama. Nah, strategi apa yang akan kalian lakukan untuk menghadapi hal tersebut? Siapa nih? Oke, Vidya silahkan. Oke, seperti yang kita bilang tadi ya Kak Isba Audina, dia keluar sebagai runner up 2 pada ajang Jambore Nasional Generasi Hijau. Tentunya yang harus kita siapkan pertama sekali itu adalah dari diri saya sendiri. Menurut saya itu kita harus menyiapkan mental, ya mental gimana kita bisa pede berbicara di hadapan siswa-siswi yang sangat-sangat hebat dari Sabang sampai Merauke tentunya. Bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa kita ini dari madrasah, dari Sulawesi Barat, kita bisa membawa pulang yang lebih kalau bisa daripada Kais Baudina ya. Betul. Kak. Amin amin. Amin. Terus yang kedua adalah kesehatan tentunya, karena kita tentunya tidak akan bisa berbicara sepede gimana pun kalau kesehatan kita down gitu kan. Jadi harus dari sekarang harus siapkan mental sih sama kesehatan kalau menurut aku. Betul. Apalagi sekarang kan lagi bulan Ramadan, kemudian cuaca juga lagi tidak menentu. Jadi sangat penting bagi kalian untuk menyiapkan kesehatan fisik terutama dan mental juga ya. Ada yang mau menambahkan? Saya Kak. Oke, Anika dulu deh, silakan. Kalau saya sih Kak, dengan cerita-cerita teman tadi yang very awesome, saya sih mau tambahin tujuan saya ikut Jambore ini. Oke, silakan. Jadi melihat teman-teman saya dan orang-orang sekitar rumah saya yang selalu membuang sampah dengan tidak pada tempatnya, saya agak kesal sih melihat itu. Oke. Jiwa-jiwa dutanya sudah mulai keluar nih. Ya, jadi menurut saya kalau mungkin saya bisa mengikuti Jambore ini, apalagi Jambore ini akan dilaksanakan di Bandung, pasti orang-orang bakalan bilang wow Bandung. Jadi saya harap kalau saya ikut Jambore ini, semoga saya bisa menginspirasi teman-teman saya, bahkan orang-orang sekitar rumah saya supaya tidak membuang sampah tidak pada tempatnya lagi. Betul sekali. Itu salah satu tujuan dari diadakannya Jambore Nasional Generasi Hijau ini juga kan, biar kayak kalian jadi duta lingkungan di lingkungan kalian masing-masing. Oke, masih ada yang mau menambahkan? Oke, Al-Mutakin mungkin? Iya. Kalau saya sendiri Kak mengingat ajang ini adalah ajang pertemuan seluruh siswa-siswa yang luar biasa, remaja-remaja yang sangat luar biasa, yang berwawasan luas. Tentunya itu menuntut kita bisa atau tidak harus mampu menyesuaikan diri dengan orang-orang di sekitar kita yang harus berwawasan. Nah, hal tersebut yang membuat saya harus mempersiapkan hal seperti ini. Jadi yang saya persiapkan adalah membawa budaya daerah Mandar. Mengingat kita adalah siswa-siswa yang harus cinta terhadap budaya selain lingkungan juga ya Kak. Tetapi kita mengaitkan dua hal ini akan memaksimalkan tujuan kita yang sebenarnya. Betul sekali. Nah, salah satunya untuk meminimalisir food waste ini, kita memiliki inovasi, salah satunya mengolah kembali lauk pauk menjadi makanan khas daerah Sulawesi Barat, jabu-jabu. Itu sudah sangat membudaya di daerah Mandar ini. Selain itu, ada yang disebut dengan kerupuk makanan atau dikenal di Mandar itu karapu ande. Itu merupakan inovasi-inovasi yang telah kami buat untuk wilayah Sulawesi Barat yang akan kami bawa ke tingkat nasional nanti. Jadi secara tidak langsung ini kalian mempromosikan makanan tradisional yang ada di daerah kita tentunya. Keren-keren banget sih kalian ini. Saya sampai terkagum-kagum sama kalian ini loh. Itulah tadi bincang-bincang kita dengan seluruh siswa-siswi berprestasi yang telah lolos pada Jambore Generasi Hijau pada tahun ini. Kita doakan semoga mereka semua bisa melalui tahap seleksi Jambore Generasi Hijau tingkat nasional nanti dan pulang dengan membawa hasil yang memuaskan. Sebelum kita menutup perjumpaan kita pada podcast kali ini, saya ingin mengajak kalian bermain games nih. Nah, games untuk kali ini adalah jawab cepat. Jadi kalian harus memilih, saya akan melontarkan pertanyaan kepada kalian. Kalian harus memilih salah satu di antara yang saya pertanyakan sama kalian. Dari situ kita bisa lihat bagaimana karakter pribadi kalian masing-masing. Siap? Siap. Yang pertama yang akan menjawab Vidya, kemudian dilanjut Anika, Hasmia, Takin, kemudian diakhiri sama Herdi. Jawab langsung cepet ya.
Pertama, gelap atau terang? Terang. Gelap. Oke. Terang. Oke. Terang. Terang. Oke. Pesisir atau pegunungan? Pegunungan. Pesisir. Oke. Pegunungan. Oke. Pesisir kak. Pegunungan. Pegunungan. Oke. Laut atau sungai? Sungai. Sungai. Laut sih. Laut. Laut ya. Laut. Anak-anak Laut senja juga. ini laut. Laut. Oke. Ikut dia juga sungai. Ikut. Oke, yang terakhir menunggu atau ditunggu? Ditunggu sih, biasa cewek. Ditunggu. Ditunggu. Kalau saya menunggu. Menunggu. Oke. Agak Sejauh ini selalu menunggu sih kak. Oke. Apa ya? Ditunggu sih sampai. Oke, ditunggu. Oke, biar aplaus yang meriah untuk kalian semua. Oke, baik Sobat Madrasah, itulah tadi podcast kita pada kali ini bincang-bincang bersama teman-teman dari hasil seleksi Jambore Generasi Hijau Delegasi Sulawesi Barat. Dan semoga pertemuan kita pada kali ini berberkah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala dengan memunculkan inovasi-inovasi dan juga spirit-spirit semangat baru untuk adik-adik kalian nanti mungkin apalagi kan kita akan sebentar lagi menerima siswa dan siswi baru nih. Semoga dengan melihat kalian-kalian berada di podcast ini yang berprestasi ini, semoga itu bisa menambah daya tarik mereka untuk ikut mendaftar pada sekolah kita tercinta ini. Oke, dan jangan lupa juga teman-teman sekalian Sobat Madrasah, mereka semua akan meminta dukungan kalian ketika pada saat ikut Jambore Generasi Hijau nanti, karena mereka akan mengikuti Duta Generasi Hijau dan mereka akan diminta untuk foto mereka masing-masing di akun Instagram Jambore Generasi Hijau. Kalau boleh tahu akun Instagram Jambore Generasi Hijau apa sih? Green Greeners. Oke, silahkan di follow, kemudian di like video dari teman-teman kita semua. Oke, dan juga jangan lupa Sobat Madrasah di like, share, and subscribe channel kita agar supaya kita bisa berkembang seperti yang lainnya dan juga kemudian madrasah kita menjadi lebih maju dan terdepan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, kalau begitu kami undur diri. Saya Sultan Amrur, presenter Anda. Terima kasih telah menyaksikan podcast Madrasah hari ini. Sobat Madrasah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam madrasah. See you.